Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik Magister Teologi, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini, kita diingatkan bahwa Allah menginginkan pertobatan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi nyanyian buku Ende nomor 5 ayat 1, Saita Pujima Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1, Haholongon Sian Gijang. Oh
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi buku Ende nomor 174 ayat 3, Torop Dope Nasiati. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Engkau menginginkan pertobatan kami dari sikap kami yang tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan.
Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 785 ayat 2, Alo Pangunjunan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 2, Ho si pangoluau.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan kita dengan rasa syukur. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 678 ayat 1. Pau Baroham tu Jehovah. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini, pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar ungkapan yang menohok dan menyentuh hati. Demikian bunyi ungkapan itu.
Sukacita Allah lebih besar ketika melihat air mata pertobatan seorang penjahat besar daripada keringat dan darah seorang pemberita Injil. Saudara, entah itu terlihat berlebihan atau tidak, namun kenyataannya Alkitab mencatat betapa Tuhan kita Yesus Kristus sangat menghargai pertobatan, bahkan pertobatan satu orang saja. Kita lihat perumpamaan kembalinya si anak yang hilang, dan perumpamaan seorang anak yang menyesal menolak perintah ayahnya untuk bekerja. Dan salah satunya lagi adalah khotbah hari ini, ketika Yesus merefleksikan betapa berharganya satu domba yang terhilang dari 99 kawanan domba yang lain, yang kemudian dirangkai dengan betapa berharganya 1 dirham, sehingga ketika itu hilang akan dicari hingga ditemukan. Dan lihatlah saudaraku, sukacita besar ketika sang domba ditemukan. Ungkapan seperti di awal tadi, hadir nyata kembali. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tantangan utama dalam pelayanan Yesus yang menimbulkan hinaan dan kebencian dari kaum Farisi, ahli Taurat, dan sejenisnya, sesungguhnya salah satu penyebabnya adalah karena Yesus terlalu dekat dengan orang-orang berdosa. Bisa saja ini sangat relevan dalam realita hari ini, bahwa kaum Farisi, ahli Taurat, dan sejenisnya sesungguhnya mewakili kaum beragama saat ini yang mengklaim diri religius dan suci kudus, sehingga orang-orang berdosa itu mesti disingkirkan dan dijauhkan. Saya berharap semoga itu bukan kehidupan beragama kita. Dan saya berharap juga semoga bukan itu pula kehidupan bergereja kita hari ini. Sebab Yesus mengatakan semestinya kehadiran Kristus dan menghadirkan Kristus adalah tentang menyelamatkan orang berdosa dan bukan untuk orang-orang yang sudah benar. Orang Kristen, saudaraku, sebagai wajah Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus harus berani menyuarakan pertobatan, dan bukan hanya menyuarakan saja, namun semestinya mesti aktif untuk mencari dan merangkul serta merengkuhnya kembali agar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, semoga kita dan gereja kita bukan hanya sekadar kumpulan orang-orang yang telah mengklaim diri benar dan suci, namun sesungguhnya kehadiran kita semestinya bisa atau akan menjadi secerca asa dan harapan bagi orang-orang yang bisa saja belum mampu melihat terang keselamatan Kristus. Bermisi untuk mendirikan gereja memang tidak ada masalah. Namun semestinya bermisi yang sejati adalah kesediaan hati memancarkan kasih persahabatan dari Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin berdosa dan jauh dari kehendak Allah. Sehingga meskipun satu orang yang dapat, tapi sukacita Allah sungguh besar atas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat konsisten dengan keterbukaan hati untuk menerima pertobatan. Bahkan jaminan surga pertama yang Yesus katakan justru bukan kepada nabi, kepada rasul, kepada pendeta, atau bahkan kepada saya, bukan. Jaminan surga pertama yang Yesus sampaikan adalah kepada penjahat. Ya, penjahat di sebelah kanannya ketika tersalib di Golgata. Penjahat yang menyadari dosanya dan mengenal Kristus serta berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau telah sampai di kerajaanmu. Dan Yesus dengan tegas dan pasti menjawab dan mengatakan, hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, pertobatan adalah jalan menuju surga. Sekotor dan sejelek apapun hidup kita saat ini, percayalah Yesus selalu mencari kita. Kita hanya perlu menyediakan hidup untuk ditemukannya. Maka menunggulah di pintu yang tepat, yaitu pintu pertobatan. Sebab Allah menginginkan pertobatan. Di halo mohon debatado, kamu baon. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini ketika firman-Mu mengajar kami untuk bertobat,
untuk bersedia ditemukan oleh Allah, oleh Yesus yang senantiasa mencari kami ketika jauh dari kumpulan-kumpulan yang telah Engkau persekutukan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami seringkali kami lalai, seringkali kami tidak melakukan apa yang Kau lakukan. Ajarkan kami keseluruhan orang-orang percaya ini, orang-orang Kristen, gereja-gereja dimanapun berada, untuk tetap setia mencari yang terhilang, agar kembali dalam persekutuan, kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan kami untuk melakukannya, untuk selalu masuk ke dalam pintu pertobatan dan juga menuntun orang masuk ke dalam pintu pertobatan itu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu juga yang menyertai dunia saat ini, menyertai gereja Tuhan, menyertai bangsa dan negara ini, menyertai para pemimpin kami, menyertai seluruh keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi dimanapun saat ini, untuk sama-sama hidup dengan baik, untuk hidup di dalam rahmat Tuhan, di dalam kekuatan penyertaan-Mu, di dalam kesembuhan, penghiburan, dan kekuatan sejati yang daripada Tuhan. Kami berharap kepada Engkau ya Allah saja, karena Engkau menantikan kami, dan juga kami ini, walaupun sekecil apapun, sungguh berharga di mata Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1, Suara Nitondi, dan menyerahkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang berdosa selalu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk bertobat. Kita yang berdosa dan lemah ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia memberi kesempatan supaya kita memperbaiki diri. Lihatlah, akan banyak para malaikat Allah yang bersuka cita karena kita ingin bertobat dan mengikuti Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!